Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Coach TV dalam Keterangan Pakar. Masih dalam pembahasan bedah buku yang ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bab yaitu menunda haid dan mengatasi masalahnya ketika beribadah haji ataupun umroh. Nanti akan dibawakan oleh Dokter Muda Fitri, Lutfi, dan Syafa. Sudah siap? Boleh siap, silakan waktu dan tempat untuk presentasi tentang masalah haid dan ketika beribadah haji dan umroh. Ya. Ya, selamat sore teman-teman. Untuk yang kali ini menjelaskan dengan saya Syafa Safira dan teman saya Lutfi Amalia Safitri. Saya Fitri Ayu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang mendata dan masalah dan mengatasi masalahnya ketika beribadah haji dan umroh. Untuk pendahuluannya, pendarahan haid sendiri adalah salah satu larangan bagi seorang muslim untuk mengerjakan ibadah haji di tanah suci. Nah, ibadah haji itu membutuhkan waktu sekitar 40 hari, sedangkan siklus haid rata-rata itu 21 sampai 35 hari. Maka wanita muslim yang ingin mengerjakan ibadah haji harus mengatur siklus haid dengan preparat hormonal. Bisa dengan cara memajukan atau memundurkan. Apakah haid menurut hukum Islam? Darah haid sendiri adalah pendarahan yang terjadi akibat keluarnya endometrium. Haid itu normalnya terjadi pada setiap wanita dengan siklus 21 sampai 35 hari, lamanya 3 sampai 6 hari, dengan jumlah 2 sampai 6 pembalut per hari dan tanpa nyeri. Dalam Islam sendiri ada yang namanya darah istihadah. Darah istihadah adalah perdarahan yang keluar dari saluran reproduksi yang disebabkan oleh suatu penyakit, misalnya ada mioma, polip, atau kelainan pembekuan. Jadi perdarahan yang terjadi akibat pemberian regimen penunda haid itu disebut dalam golongan darah istihadah. Maka wanita dapat mengerjakan ibadah haji dan tetap menjaga kebersihan. Hukum pengaturan haid menurut ulama, jadi beberapa ulama itu sebagian berpendapat untuk memperbolehkan untuk meminum obat penunda haid asalkan obat itu halal dan tidak membahayakan bagi penggunanya. Jadi bagaimana pola hormonal pada siklus haid normal? Yang pertama itu, jadi hipotalamus ini nanti akan memproduksi gonadotropin releasing hormone. Lalu nanti dia akan mempengaruhi hipofisis dan hipofisis ini akan memproduksi folliculating stimulating hormone dan luteinizing hormone. Lalu FSH dan LH ini akan mempengaruhi ovarium untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, estrogen dan progesteron ini nanti akan memiliki umpan balik positif dan negatif terhadap hipotalamus. Lalu nanti ada siklus haid itu terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, hari pertama dan hari keempat. Yang kedua ada fase folikular, hari ke-5 sampai ke-13. Yang ketiga ada fase ovulasi, hari ke-14. Dan yang terakhir ada fase luteal, hari ke-15 sampai 28. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Jadi, jika tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum itu akan degenerasi, sehingga hormon progesteron dan juga estrogennya akan berkurang, yang menyebabkan dinding endometrium kehilangan pasokan hormonal, sehingga akan terjadi vasokonstriksi pembuluh darah dinding endometrium dan akan terjadi keluruhan. Itulah yang dinamakan oleh menstruasi. Jadi ada beberapa keadaan seseorang itu ingin menunda haid. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Jadi cara mengubah pola haid itu dengan menggunakan preparat yang mengandung hormon seksualita. Namun penggunaan harus hati-hati dikarenakan penggunaan yang tidak rasional bisa menyebabkan gangguan dari siklus haid.
Jadi ada dua cara. Bisa dengan cara memundurkan atau menunda haid atau memajukan haid. Pertama saya jelaskan bagaimana cara menunda atau memundurkan haid. Itu dengan cara pemberian progestin ataupun pil kontrasepsi kombinasi atau PKK mulai dari hari kelima siklus haid atau paling lambat hari ke-14 sebelum siklus haid yang akan datang. Dan baru dihentikan kurang lebih 3 hari sebelum siklus haid yang diinginkan. Nah, jadi bagaimana mekanismenya? Jadi obat ini akan menekan gonadotropin sehingga nanti produksi estrogen dan progesteronnya itu akan berkurang. Jadi dinding endometrium tidak mengalami penebalan sehingga tidak terjadi menstruasi. Dan kalau misalkan kita berhenti mengkonsumsi progestin atau PKK ini, nanti 3 hari setelahnya akan terjadi menstruasi. Lalu untuk memajukan haid, itu sebenarnya jarang dilakukan. Namun kalau misalkan yang dilakukan, maka dengan cara pemberian progestin ataupun PKK mulai dari siklus kelima sampai hari ke-19 lalu dihentikan. Nanti siklusnya akan lebih cepat 7 hari dibandingkan dengan yang seharusnya. Lalu saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis obatnya, efek sampingnya, dan kapan pemberiannya. Jadi ada 3 obat. Yang pertama ada progestin, yang kedua ada kombinasi dari hormon estrogen dan juga progestin, lalu yang ketiga ada agonis gonadotropin releasing hormone atau GnH. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang di sini cara menunda haid. Menunda haid itu dengan pemberian progestin dimulai dari hari kelima dan paling lambat hari ke-14 siklus haid. Dan penghentiannya 3 hari sebelum siklus haid yang akan diinginkan. Lalu untuk memajukan haid, mengkonsumsinya itu dari hari kelima sampai hari ke-19. Jadi progestin yang sekarang itu banyak dijual di pasaran dan digunakan itu adalah normogestrol asetat, hidroksiprogesteron asetat, dan noracetesteron asetat. Dosisnya itu 10 mg per hari dan untuk lama penggunaannya sesuai dengan tujuan pemakaian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Untuk yang kedua, selain dari progestin itu bisa dilakukan pemberian kombinasi hormon estrogen dan progesteron. Yang mana kapan PKK ini dikonsumsi? Yang pertama itu bisa dikonsumsi pada hari kelima siklus haid sampai selesai ibadah haji atau umroh. Nah, kemudian yang kedua bisa diberikan pada 14 hari sebelum perayaan haid yang akan datang sampai dilanjutkan sampai ibadah itu selesai. Next. Nah, kemudian bagi wanita yang ingin memajukan siklus haid 6 hari lebih awal dari haid yang akan datang, itu PKK ini bisa diberikan pada antara hari kelima sampai hari ke-19 siklus haid. Kemudian kurang lebih yang dibutuhkan yaitu 2-3 keping pil kontrasepsi kombinasi selama ibadah haji itu berlangsung. Next. Lalu apa saja kontraindikasi pil kontrasepsi kombinasi yang tidak dapat diberikan pada pasien? Yang pertama itu pada pasien yang memiliki riwayat tromboemboli, kemudian pada pasien yang memiliki riwayat perdarahan yang belum diketahui penyebabnya, kemudian varises berat, kemudian pada pasien yang memiliki riwayat penyakit kanker payudara, memiliki riwayat diabetes mellitus yang disertai komplikasi, kemudian memiliki riwayat preeklamsi berat, hipertensi berat, kemudian memiliki riwayat penyakit kardiovaskular, serta pasien yang mengkonsumsi obat tuberkulosis. Next. Nah, berikut beberapa efek samping yang dapat muncul dalam penggunaan pil kontrasepsi kombinasi. Yang pertama, pasien itu bisa merasakan mual, kemudian muntah, sakit kepala, hingga nyeri payudara. Lalu bagaimana cara penanggulangannya? Cara penanggulangannya itu pasien bisa memilih pil kontrasepsi kombinasi yang memiliki kandungan estrogen dengan dosis rendah dan progestin yang mengandung yang memiliki efek anti mineral kortikoid dan anti androgenik, yaitu seperti ciproteron asetat atau drospirenol. Next. Nah, yang ketiga itu ada agonis gonadotropin releasing hormone, yang mana ini merupakan biasa digunakan untuk pengobatan endometriosis dan perdarahan uterus yang disfungsional. Selain itu, agonis GnRH merupakan alternatif yang digunakan untuk mengatur siklus haid pada wanita yang biasanya tidak menerima efek samping dari penggunaan progestin maupun dari pil kontrasepsi kombinasi. Nah, untuk pemberian agonis GnRH sendiri ini diberikan antara hari pertama
sampai hari kelima siklus haid yang diberikan secara sekutan maupun intramuskular. Next. Nah, untuk keperluan ibadah haji, pemberian regimen agonis GnRH ini hanya diberikan dua kali saja, yang mana pada pemberian beberapa hari setelah pemberian suntikan pertama, yaitu akan terjadi perdarahan, namun bukan perdarahan menstruasi, yang mana ini perdarahan bisa disebabkan karena flare up yang bisa berlangsung 5-10 hari. Kemudian untuk setelah beberapa pemberian suntikan yang kedua, biasanya perdarahan itu sudah tidak terjadi lagi. Next. Nah, berikut untuk beberapa efek samping dari pemberian agonis GnRH, yaitu timbulnya hot flashes, kemudian berkeringat berlebih, kemudian rasa berdebar-debar, sakit kepala, kemudian adanya nyeri otot dan sendi, serta depresi. Lalu untuk penanggulangan yang bisa dilakukan yaitu dengan pemberian tablet estrogen, salah satunya yaitu estrogen ekulen konjugasi dengan dosis 0,625 mg atau dan progestin, yaitu seperti nomegestrol asetat 5 mg. Kemudian bisa juga diberikan medroksiprogesteron asetat sebanyak 5 mg atau bisa diberikan norestisteron asetat 1 mg sampai 2,5 mg. Untuk kesimpulannya, bagi para wanita yang ingin melakukan penundaan siklus haid untuk kepentingan ibadah haji maupun umroh, itu bisa menggunakan metode hormonal, di mana yaitu dengan menekan produksi hormon progesteron dan estrogen endogen sejak awal siklus haid agar tidak terjadi ovulasi. Untuk regimen hormonal yang digunakan sendiri itu ada 3, yaitu ada progestin, kemudian ada pil kontrasepsi kombinasi, serta agonis GnRH. Untuk pemberiannya sendiri itu bisa diberikan dari sejak awal siklus haid, yaitu hari kelima sampai hari ke-14 siklus haid. Nah, untuk penggunaan obat-obat hormonal ini perlu didasarkan pada pemahaman siklus haid normal, sehingga apabila terjadi efek samping yang muncul, penanganannya akan jauh lebih mudah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk presentasinya ya. Nah, jadi ini sangat bermanfaat sekali buat yang akan melakukan haji atau umroh. Jelas ya, itu semua mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.